Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita masih membahas tentang teorema Pythagoras, terutama tentang menentukan jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras ini. Untuk lebih jelas, silakan simak video pembelajaran berikut ini sampai tuntas. Misalkan ini ada sebuah segitiga ABC dengan sudutnya A, B, dan C, serta sisi segitiganya A, B, dan C. Sisi A ini ada di hadapan sudut A, begitu juga sisi C ada di hadapan sisi B berada di hadapan sudut B, dan sisi C berada di hadapan sudut C. Untuk segitiga ABC, jika sudut C nya adalah sudut siku-siku, maka akan berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Ini yang sudah kita kenal atau yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu tentang teorema Pythagoras. Inilah yang dinamakan teorema Pythagoras. Nah, lalu bagaimana kebalikan dari teorema Pythagoras ini? Untuk segitiga ABC, jika C kuadratnya sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka sudut C adalah sudut siku-siku. Ini merupakan pernyataan kebalikan dari teorema Pythagoras. Nah, selanjutnya dengan teorema Pythagoras dan kebalikannya ini kita akan membahas bagaimana menentukan jenis-jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras ini. Tapi sebelumnya kita bahas dulu, saya tampilkan sebuah contoh saja di sini. Diberikan ukuran panjang sisi segitiga yaitu 9 cm, 12 cm, dan 15 cm. Ya. Apakah segitiga yang terbentuk dari ukuran sisi tersebut merupakan segitiga siku-siku? Ya. Ini yang akan kita bahas. Jadi apakah kalau segitiga dengan sisi-sisinya ini gitu ya, 9, 12, dan 15 ini dia akan membentuk segitiga siku-siku atau tidak? Kita lihat selanjutnya. Kita misalkan saja A nya itu 9 ya, B nya 12, dan C nya 15. Dari sini kita akan peroleh A kuadratnya itu adalah 81 ya, kemudian B kuadratnya 144, dan C kuadratnya kita peroleh 225 ya. Jelas ini diperoleh dari mana? Dari 9 kali 9 ya, 81. Begitu juga 144 diperoleh dari 12 kali 12. Nah, dari hasil ini kita bisa melihat bahwa hasil dari A kuadrat ditambah B kuadrat itu hasilnya adalah 225 ya, hasil penjumlahan 81 tambah 144. Dan kalau kita bandingkan dengan hasil C kuadrat, ternyata itu adalah sama ya. Ternyata C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, dan ini memenuhi terhadap teorema Pythagoras ini ya. Nah, karena ini memenuhi, berarti karena memenuhi persamaan dari teorema Pythagoras ini gitu ya, maka segitiga ini merupakan segitiga siku-siku. Jadi ini membentuk segitiga siku-siku. Nah, jadi kalau pada segitiga siku-siku jelas nilai berdasarkan teorema Pythagoras bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, dan di sini memenuhi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau diberikan ukuran panjang tiga sisi segitiga suatu segitiga namun tidak memenuhi persamaan dari teorema Pythagoras ya. Kalau yang tadi kan memenuhi ya, yang tadi memenuhi persamaan, sedangkan yang ini jika tidak memenuhi persamaan Pythagoras ini. Nah, lalu kalau tidak memenuhi ini, jenis segitiga apa yang terbentuk ini? Nah, kita akan bahas
lebih lanjut. Di sini ada 3 buah segitiga, segitiga ABC, ini sama semuanya segitiga ABC. Sisi AC-nya sama, ya, sisi AC-nya sama. Kemudian sisi sisi BC juga sama, tapi sisi AB-nya itu yang berbeda, sisi AB-nya berbeda. Nah, untuk segitiga ABC dengan panjang sisi AB dan C ini, ya, jika C kuadratnya, kita akan bahas yang pertama, jika C kuadratnya kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC merupakan segitiga lancip di C dan sisi C ini di hadapan sudut C. Jadi gambar yang pertama, ini C kuadrat ini nilainya kurang dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk adalah segitiga lancip, ya, dengan sudut lancipnya di C dan sisi C ini ada di hadapan sudut C ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini tentunya sudah kita bahas tadi di depan, ini akan terbentuk segitiga siku-siku jika C kuadrat sama dengan, ya, A kuadrat ditambah B kuadrat. Ini gambar ini akan terbentuk segitiga siku-siku jika C kuadratnya itu sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ini kalau ditambahkan. Nah, yang ketiga, ya, jika C kuadratnya itu lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga yang terbentuk itu adalah segitiga tumpul. Jadi akan terbentuk segitiga tumpul di C dan sisi C ini ada di sisi C ini ada di hadapan sudut C-nya ini, ya. Nah, jadi di sini jelas jenis-jenis segitiga yang terbentuk dari sisinya, ya. Jadi ada 3, ada segitiga lancip, ada segitiga siku-siku, ada segitiga tumpul. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana memeriksa sebuah segitiga, apakah termasuk segitiga lancip, segitiga siku-siku, atau segitiga tumpul. Kita awali dari soal berikut. Suatu segitiga dengan panjang sisi-sisinya 18 cm, 22 cm, dan 12 cm, ya. Ini harus kita periksa apakah segitiga tersebut merupakan segitiga lancip, ya. Tadi di awal kita sudah belajar bahwa segitiga lancip itu akan terbentuk apabila nilai C kuadratnya itu kurang dari A kuadrat, ya, tambah dengan B kuadrat. Jadi seperti ini. Nah, kalau memenuhi ini berarti segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Jadi dari soal ini kita bisa menentukan nilai A, B, dan C-nya. Karena di sini ada nilai 22 adalah nilai yang terpanjang, maka ini adalah kita misalkan ini sebagai C, ya. Jadi C-nya adalah 22, kemudian A-nya 12 dan B-nya 18, ya. Bagaimana kalau A dan B-nya ditukar? Itu tidak jadi masalah, ya. A dan B-nya tukar, yang penting C-nya ini harus sisi yang terpanjang. A, B, C ini walaupun nilai A, B, dan C itu bisa diganti, ya. Simbol A, B, C itu bisa diganti. Nah, A-nya kita peroleh 12, ya, B-nya 18 dan C-nya 22. Sehingga dari sini kita peroleh A kuadratnya itu adalah 144, ya. Tentu kalian sudah tahu 144 itu hasil dari 12 pangkat 2, ya. 12 pangkat 2 yaitu 144. Jadi ini asalnya dari 12 pangkat 2 atau 12 kali
12 gitu ya. Begitu juga ini 144 ya, ini 144. Nah begitu juga B nya 18, maka B kuadrat diperoleh 324 dan C kuadrat diperoleh 484 ya. Nah dari sini kita lihat bahwa nilai A kuadrat ditambah B kuadrat itu ternyata hasilnya adalah 468, hasil dari 144 ditambah 324. Dan jika kita bandingkan nilai A kuadrat tambah B kuadrat itu dengan nilai C kuadrat, itu jelas bahwa nilai C kuadratnya lebih besar dari nilai A kuadrat tambah B kuadrat, karena C kuadratnya 484, A kuadrat tambah B kuadratnya 468. Nah sehingga di sini kita peroleh bahwa C kuadrat lebih dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah kalau kita lihat ke syarat tadi yang di atas, untuk memperoleh segitiga lancip C kuadrat itu kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, sedangkan di sini C kuadratnya lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Sehingga apa yang terjadi? Ya, yang terjadi atau yang terbentuk, segitiga yang terbentuk di sini adalah segitiga tumpul, karena C kuadratnya lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi bukan segitiga lancip. Ya. Itu yang pertama. Jadi ini kita meriksa apakah suatu segitiga itu segitiga lancip, segitiga tumpul, atau segitiga siku-siku ya. Untuk lebih jelas coba kita lihat satu soal lagi ya. Ini ada sebuah segitiga PQR ya. Kemudian di sini ada RS sebagai garis tingginya ya, tinggi dari PQR, dan diketahui bahwa panjang PS-nya itu 12, RS-nya 8 cm, dan QR-nya 10 cm. Nah, ini yang harus kita periksa, apakah ini termasuk segitiga siku-siku. Apakah PQR ini termasuk segitiga siku-siku atau tidak. PQR itu yang ini besar semua. Ini PQR ya. PQR ini apakah termasuk segitiga siku-siku atau bukan. Nah, tentu kita sudah paham tadi, sebelum mencari kepada jenis segitiga ini kita harus mengetahui sisi PL dan juga panjang sisi QS. Kita lihat dulu panjang sisi PR. Untuk mencari panjang PR, coba perhatikan segitiga PSR atau PSR ya. Ini merupakan sebuah segitiga siku-siku di S. Ya, ini karena di sini juga akan terbentuk segitiga siku-siku. Nah, karena ini segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Apa yang berlaku di sini? PR kuadrat itu sama dengan PS kuadrat ditambah RS kuadrat. Kita sudah tahu panjang PS-nya itu 12. Berarti 12 pangkat 2 dan RS-nya 8 ya. Berarti 8 pangkat 2. 12 pangkat 2 tadi udah kalian ketahui, ini adalah 144 dan 8 pangkat 2 itu 64. Sehingga kalau dijumlahkan menghasilkan 208 ya. Nah, karena PR kuadrat 208, maka PR-nya sendiri adalah akar dari 208. Nah, sengaja ini hanya sampai akar 208 karena tidak ada bilangan bulat ya. Tidak ada bilangan bulat yang hasil dari akar 208. Ini hasilnya akan berupa desimal. Nah, kita sampai sini saja. Selanjutnya kita akan mencari panjang SQ. Ya, panjang SQ. Lihat, perhatikan panjang SQ. QRS, kita lihat segitiga QRS. Ini juga merupakan segitiga siku-siku di S. Nih, udah ada tanda siku-sikunya. Sehingga berlaku teorema Pythagoras. RQ kuadrat sama dengan SQ kuadrat ditambah RS kuadrat.
Tapi yang kita cari di sini adalah SQ kuadrat. Ya. Berarti di sini kita balikan. Ini akan peroleh RQ kuadrat dikurangi RS kuadrat, ini bedanya. Ya. Sehingga diperoleh RQ-nya 10. Berarti 10 kuadrat, RS-nya 8. Maka diperoleh 100 dikurangi 64, yaitu 36. Atau SQ-nya akar 36, yaitu 6. Kenapa 6? Karena 6 kali 6 sama dengan 36. Ya, kadang kalian masih ada yang bingung kenapa hasilnya 6. Ini karena 6 kali 6 itu adalah 36. Ya. Nah, kita lihat dari hasil tadi kita sudah peroleh bahwa panjang PR-nya itu adalah akar 208 ya. Kita tuliskan dalam bentuk akar saja ini. Kemudian SQ-nya 6 cm. Sehingga dari sini kita sudah mempunyai 3 sisi PQ, QR dan PR. Panjang PQ-nya 18, ini dari sini 12 tambah 6 ya, 18 cm. Kemudian PQ kuadratnya berarti 324. Lalu juga kita buka panjang PR. PR itu akar 208 pangkat 2, maka hasilnya ada 208 ya. Akar 208 kali akar 208 itu hasilnya 208. Dan terakhir kita punya panjang QR, yaitu 10 pangkat 2 100. Sehingga dari sini kita akan peroleh PR kuadrat ditambah QR kuadrat itu adalah 308. Nah, sebelumnya coba kita lihat kenapa sisi yang terpanjang itu adalah PQ ya. Tadi PQ ini jadi sisi yang terpanjang PQ, maka kita gunakan bahwa yang kita bandingkan itu adalah PQ kuadrat dengan PR kuadrat tambah QR kuadrat. Jadi ini tambahkan nih ya. Kita tambahkan hasilnya ini 308. 208 tambah 10 100 adalah 308. Nah, kalau kita bandingkan ternyata PQ nya tadi 324, berarti PQ kuadrat itu lebih dari PR kuadrat ditambah QR kuadrat ya. Nah, berarti apa? Karena PQ kuadrat lebih dari PR kuadrat tambah QR kuadrat, maka segitiga yang terbentuk ini adalah segitiga tumpul. Ya, tadi bahwa segitiga tumpul itu adalah C kuadrat ya, lebih dari A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Dan ini memenuhi, ternyata ini adalah segitiga tumpul dan bukan segitiga siku. Jadi jawabannya ini adalah bukan segitiga siku. Nah, itulah video pembelajaran kita tentang jenis-jenis segitiga berdasarkan teorema Pythagoras. Untuk video kali ini kita cukup sampai sini. Mudah-mudahan ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian, khususnya siswa kelas 8 SMP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.